tabur tuai tentang karma yang dirasakan buat seseorang yang udah menyakiti zodiak. Ini akhir tahun ya, kita buka ceritanya karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih di akhir tahun 2025 buat zodiak siapa kali ini, kita buka sama-sama ceritanya. Ini kartunya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Buat zodiak Aries. Aries, karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Aries di akhir tahun 2025 ini, di akhir bulan Desember dari tanggal 20 sampai 30 ini ya. Apa sih yang dia rasakan? Karma apa yang dia rasakan dari yang dia lakukan terhadap zodiak Aries? Dulu nyakitin ya, saat ini dapat karmanya ya. Tabur tuai. Kita buka aja sama-sama buat zodiak, buat keadaan dia gitu ya. Ini Aries, zodiak Aries, pikirkan orangnya siapa sih di dalam hati yang paling gitu ya nyakitin zodiak Aries di akhir tahun ini, dia dapat balasannya. Ini seseorangnya, kita buka energinya gitu ya ketika nyakitin zodiak Ariesnya seperti apa dulu itu di keadaannya. Ini kartunya Aries, kita buka sama-sama. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Aries, ini energinya, kita buka sama-sama. Seseorang di sini dulu nyakitin Ariesnya karena apa gitu ya? Kenapa bisa sampai seperti itu? Three of Pentacle. Dari pekerjaannya, ini masalah terjadi dari sesuatu yang dia kerjakan, banyak hal gitu ya. Bisa jadi karena kesibukan atau bisa jadi karena pihak lain gitu di satu pekerjaan. Cinlok. Dia lagi ngejalanin hubungan sama Aries, tapi ini pekerjaan yang jadi masalahnya dia. Bisa jadi jauh karena jarak, juga bisa jadi ya. Ini tergantung keadaannya. Aries karena apa? Apakah ada rekan kerjanya yang ngerayu dia, ngebujuk dia jadi sampai dia terbujuk gitu ya? Ataukah karena pekerjaan yang jauh dari Aries gitu, jauh pekerjaan, misal pindah daerah itu atau pindah kota, pindah negara. Atau cuman kesibukan aja. Intinya dulu nyakitin gitu ya, kayak tega ke Aries ketika dia ngusahain sesuatu. Ini orang dia energi kayak gini, lagi di puncak kan, lagi di atas. Kita buka aja lah Aries seperti apa sih energinya saat itu gitu ya ketika nyakitin zodiak Aries. Ini energinya lagi keberlimpahan, uang ada, King of Cup, mengejar keinginan yang ngehalangin Three of Cup, cinta segitiga, kebahagiaan yang sesaat, rayuan mungkin ya. Orang teh gini ya, di hubungan yang jadi cobaan di hubungan teh kalau enggak perselingkuhan, uang gitu ya. Uang kuat, perselingkuhan yang ada. Nggak selingkuh, setia, duit yang nggak ada gitu ya. Godaan di hubungan, cobaan mungkin, bukan godaan ya. Di sini seseorang di sana, seseorang yang nyakitin Aries dulu lagi mapannya lagi bisa lah, sanggup gitu ya untuk kebahagiaan hubungan keluarga atau pacaran apalagi gitu ya, dia mampu, sanggup. Cuman ketika dikasih keberlimpahan, dikasih uang harta yang banyak ya, tergoda sama Three of Cup, kebahagiaan yang sesaat. Ini simpan aja di sini ya. Nyakitin, jelas nyakitin ya. Seseorang yang terbagi hatinya mungkin nggak akan bisa merasain sakitnya Aries saat itu gitu ya, ketika dulu nyakitin. Dia terus mengejar keinginannya ke sana karena tergoda sama kebahagiaan yang sesaat. Aries, kita buka aja lah sama-sama gitu karma yang dia dapatkan di akhir tahun 2025 ini. Ini kartunya kita buka sama-sama ya.
seperti apa sih energinya, karma apa yang dia dapatkan di keadaan saat ini, di keadaan akhir tahun 2025, akhir bulan Desember. Ini ceritanya ya, kita buka sama-sama. Karma yang seseorang di sana dapatkan setelah nyakitin zodiak Aries di energinya. Aries ini King of Cup, tentang perasaan yang begitu besar. Saat ini dia butuh perasaan yang begitu besar gitu untuk mengikhlaskan seseorang. Butuh perasaan yang berlapang dada ketika harus kehilangan seseorang yang dia inginkan, yang dia mau. Dia mau ngesahin apa aja, tapi saat ini harus kehilangan seseorang yang dia sayangi, dia cintai, atau dia kejar. Siapa sih orangnya? Aries kah di sini yang udah kehilangan, udah kehilangan sosok Aries di energinya? Makanya dia harus punya hati yang begitu besar untuk mengikhlaskan Aries. Berarti di energi ini dia udah sadar gitu ya tentang perasaannya, tentang besarnya rasa cintanya sama Aries di keadaan ini. Ketika udah kehilangan, nah kadang gitu ya, cinta datang terlambat, perasaan datang terlambat. Begitu udah kehilangan baru berasa. Ini kartunya, karma apa sih yang dia hadapin di energinya ketika dia susah buat melupakan, susah buat mengikhlaskan, melepaskan ya. As of Swords. Harus mampu, mau nggak mau, bisa nggak bisa harus mampu. Ini rasa cinta kuat, begitu gede gitu ya. Tadi cinta datang terlambat ya kayak gitu. Mungkin nggak terlambat ya, karena dulu juga ada rasa cinta, cuman godaan begitu besar ketika dia ada di puncak, itu di atas, ketika keberlimpahan. Ini rasa cinta yang sekarang dia rasakan sama Aries begitu besar. Targetnya penerima, mau nggak mau dia harus menerima keadaannya, harus menerima kenyataannya, harus menerima bahwa ya ini yang terjadi dari apa yang dia lakukan. Kehilangan perasaannya, sekarang hilang. Ini nggak tahu saat ini arah tujuan, nggak jelas untuk keadaan dia. Karena gini ya, orang yang merasa kehilangan kayak gini, tujuan mau kemana sih? Belum ada tujuan di akhir tahun ini gitu ya, karena emang keadaannya harus bisa ngeikhlasin dulu tentang kepergian seseorang yang dia sayang. Siapa sih di sini? Ya Aries sendiri gitu ya. Seseorang yang dia dulu sakitin, seseorang yang dia dulu lupakan karena kebahagiaan dianya sendiri. Aries udah ikhlaskah gitu ketika Aries saat ini pergi dari seseorang di sana? Apakah Aries emang udah benar-benar ikhlas gitu ya? Ini teh sebenarnya kayaknya bukan tentang keikhlasan ya. Aries lebih ke udah terlanjur sakit gitu ya, mau gimana lagi, udah nggak mau ketemu juga di energi ini. Kita buka energinya Aries. Ini kartunya. Halo. Ini sambil kita buka readingan, yang mau belanja silahkan klik aja di sini gitu ya, atau yang cuman lihat-lihat juga klik aja lah, ada produk apa aja sih di keranjangnya gitu ya di sini gitu. Terus yang baru masuk juga jangan lupa subscribe dulu ya, share, like, komen. Makasih banyak yang udah komen-komen, pokoknya yang udah personal reading, yang udah berlangganan di channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak ya buat semuanya dimanapun berada. Pokoknya Aries ini dia mau ngusahain untuk bisa ngebahagiain Aries, tapi belum ada buat saat ini ya. Jadi kayak gini Aries, seseorang di sana tentang menyesal gitu ya. Cuman udah seperti ini. Masih ada keinginan dia buat ngebuktiin ke Aries. Biasanya keinginan datang dari mana? Dari rasa sakit yang ada ya, kepikiran terus, jadi banyak ketakutan dari apa yang dia pilih jalannya dulu. Saat ini dia udah sadar jalannya salah, makanya keadaannya harusnya dia bersyukur. Jadi penerimaan teh lebih gini ya, dia di keadaan dipaksa buat mensyukuri apa yang udah terjadi dari keadaan dimana dia udah ngerasa kehilangan. Berat nggak kak kalau energi seperti itu? Tapi itulah jalan yang dia pilih gitu ya. Ini keadaan saat ini di kartu paling bawah, kartu yang paling berpengaruh buat semua. Tentang cinta,
tentang perasaan, tentang cinta, perasaan yang telah hilang gitu ya, seseorangnya gitu, bukan cintanya. Orangnya ada, tapi cintanya yang terlambat datang. Ini Aries juga kayaknya masih saling mencintai di energi ini ya, tapi semua udah berakhir, jadi mau gimana lagi. Ini tentang cinta, tentang sayang. Aries masih mungkin sama lah ya, ngerasain hal yang sama, cuman semua kayak udah terlambat, semua udah berakhir, the world yang ngehalangin, udah gak ada hubungan. Tersakiti Aries juga sama, tersakiti sama pemikiran sendiri. Cuman mungkin di sini ya, dia sekarang ngerasa kehilangan. Aries kayak hilang, nggak mau gitu ya, karena rasa sakit. Mungkin bisa jadi sebenarnya keadaan ini untuk kebaikan Aries dan untuk kebaikan seseorang di sana. Tapi tinggal dianya penerimaan apa enggak dengan keadaan yang seperti ini gitu ya. Ada cinta, tapi cinta datang terlambat gitu ya. Kenapa cinta yang begitu besar dirasakan setelah ngerasain kehilangan zodiak Aries itu sendiri gitu, seseorang yang dia cintai. As of Swords, targetnya penerimaan di keadaan saat ini. Nerima gitu ya, harus nerima karena emang ini pilihannya dia. Nerima tapi tujuan nggak jelas, mau kemana ini, harus gimana ini gitu ya. Tujuannya nggak jelas di energi ini. Tujuan dia gitu ya, karena kehilangan arah itu, kayak kehilangan arah. Tadinya tujuannya ke Aries, ketika dia tergoda sama kebahagiaan senang-senang yang sesaat, sekarang dia nggak tahu arah tujuannya kemana gitu ya. Yang dia tahu saat ini harus bisa ngusahain untuk bisa ngebahagiain Aries itu sendiri. Ini penerimaan, menerima nggak sih? Jarang ya orang yang nerima keadaan ketika kehilangan karena kemauannya sendiri, masih pengen gitu ya. Kenapa nggak dari dulu? Ini lagi berusaha ngeyakinin, dia nyoba buat pengen banget ngusahain untuk bisa ngebahagiain Aries saat ini gitu ya, di saat dia yang ngerasa kehilangan. Beratkah yang dia rasakan di keadaan ini? Nggak bisa memulai. Udah nyoba gitu ya, aku nyoba buat ngejalanin hari baru, ngehalangin keadaan yang baru gitu, tapi nggak mampu, nggak bisa karena perasaan pikirannya ada di Aries. Tersakiti sama pemilihan sendiri, tapi Aries kayak udah sakit mungkin ya, udah nggak mau, jadinya dia kayak nyakitin dirinya sendiri. Tapi dia bersikeras Kak, pengen bisa ngusahain gitu, siapa tahu suatu saat nanti bisa untuk membahagiain kembali Aries. Tapi kartu tadi yang pertama keluar itu tentang King of Cup ya, energi King of Cup mah mau ngusahain apa saja, ngelakuin apa saja buat orang yang disayang. Cuman ya energinya udah kayak gini gitu. Tapi Aries sebenarnya kalau Aries masih ada kesempatan gitu ya, ngasih kesempatan seorang di sana. Seseorang di sana udah ada perubahan, di perasaannya udah tahu gitu ya. Cuman balik lagi ke Ariesnya. Menerima nggak tentang kesalahan yang udah pernah dia perbuat di keadaan sebelumnya. Ke situ ya larinya. Ini ada energi masih mau buat ngusahain. Saat ini yang dia cari untuk kemenangan, mungkin belum maju ke Aries karena nunggu tenang dulu gitu ya, biar Aries di sana tenang, dia juga tenang di keadaannya. Karena ketika energi dia tersakiti terus ngejar Aries, nantinya nggak akan baik. Orang yang tersakiti sensitif gitu ya, kesinggung sedikit marah bisa jadi masalah, bisa jadi dianya kesinggung jadi nggak enak, keadaannya malah tambah sakit lagi. Makanya kenapa saat ini dia memilih untuk menenangkan diri dulu gitu, Nine of Pentacle, berusaha buat bisa ngebahagiain dirinya dulu. Tapi energinya susah gitu ya, targetnya susah karena ini tentang kecurangan di keadaannya. Ini Three of Cups Kak, dulu ninggalin Aries karena godaan gitu ya, karena kebahagiaan yang sesaat, tergoda lah sama kebahagiaan sesaat itu. Di energi ini dianya nggak bisa buat bangkit karena seseorang yang dia kejar dulu nyerangin seseorang yang nyakitin Aries ini gitu. Ini Seven of Swords masih ada seseorangnya di sana yang terus aja ya kayak ngulitin gitu ya, ngulitin gimana sih ngulit sedikit-sedikit sampai habis. Susah Kak, ini orang mau bersyukur sama keadaan saat ini juga bukan sesuatu yang harus disyukurin ya, karena seseorang yang dekat saat ini seseorang yang curang sama dirinya, dia jadi sulit, susah.
susah gitu ya. Ini banyak keinginan target ke depannya, banyak yang mau direncanakan untuk bisa ngedekat lagi ke Aries, tapi banyak yang dia pertimbangkan, banyak yang dia pikirin ya, ini dari segi keadaan. Jadi gini, kalau dia sendiri mah mungkin bisa aja gitu ya langsung ke Aries. Ini masih ada seseorang yang dealing sama dia, makanya dia buat saat ini bingung gitu gimana caranya. Yang dia tahu ya nyari rezeki dulu, mungkin nyari uang dulu gitu ya. Ini seseorang belum berani ninggalin Three of Cup ini. Kalau dia punya berani buat sendiri mah gitu ya, suatu saat nanti atau besok atau lusa bisa aja nyamperin ke Aries, tapi dia nggak berani ngelepas seseorang yang dealing sama dianya. Padahal di energinya curang gitu, seseorang di sana curangin dia, curang sama dianya. Aries terlalu sakit mungkin ya kalau untuk bisa kembali. Seseorang di sana juga udah menderita sebenarnya di keadaan saat ini. Ini di keadaan sebelumnya mencoba buat mensyukuri, emang saat ini juga masih mensyukuri apa yang dia miliki, tapi yang dia miliki saat ini adalah seseorang yang curang ya. Jadi apanya yang harus disyukuri gitu. Salahnya dia memilih seseorang yang salah. The Strength tentang kesabaran. Mampu sabar nggak sih sama masalah-masalah yang datang, sama keadaan-keadaan yang datang. Ini Two of Cup. Nggak saling gitu ya, seseorang di sana sama Aries nggak saling. Dia sama orang yang dealing sekarang juga nggak saling, yang halangin itu. Jadinya dia bingung sendiri sama keadaan dia. Ini aku harus kemana, harus gimana gitu ya di keadaan ini. Ini di keadaan sebelumnya sampai saat ini juga masih energi kayak gitu. Mau mensyukuri juga mensyukuri seseorang yang curang gitu. Di sini cinta datang terlambat ya. Dia ngerasain gede gitu cintanya, ada developer juga. Seseorang bisa hidup nggak sih sama orang yang nggak dicintai, sedangkan cintanya buat seseorang yang dulu pernah bersama sama Aries. Tapi dia ngejalanin hari-hari sekarang bukan sama orang yang dia cintai, berarti ya cintanya udah berasa. Ternyata Aries lebih baik daripada orang yang sekarang, udah ngerasain ke situ. Ini target kedepannya pengen ada kesamaan gitu ya sama orang yang dealing. Pengen lagi ngerasain, apakah Aries ngerasain hal yang sama di keadaan ini? Ada rasa rindu, ada rasa kangen gitu. Apakah Aries merasakan hal yang sama? Sedangkan di sini udah ada jarak, udah kepisah sama jarak gitu ya. Jarak bisa jadi karena permasalahan, jadinya nggak ada waktu untuk ketemu, nggak ada waktu untuk bermain. Yang ngehalangin ini semua Queen of Pentacle, tentang uang, harta, mensyukuri apa yang dimiliki, targetnya keikatan. Jadi ada keinginan gitu ya untuk bisa bersama kembali sama zodiak Aries, karena dia merasakan saat ini tersiksa di keadaannya. Orang ketika sekarang bersama orang yang curang, energinya nggak akan keberlimpahan sama ketika dulu bersama Aries gitu ya. Kalau dulu bersama Aries mungkin bisa aja buat beberapa tahun ke depan ada kebahagiaan, ada pencapaian, ada peluang untuk bahagia gitu ya dari segi uang, harta. Sekarang sama ikatan yang saat ini gitu ya, dia nggak ada energi kesananya, karena seseorang yang curang itu bukan sama-sama ya, bukan sama-sama untuk kemajuan. Yang satu curang, yang satu ngusahain habis kak uang yang ini gitu, buat masa depan jangka panjang nggak ada. Tapi udah terlanjur di sini gitu ya jalan yang dia pilih. Sekarang ada yang dia inginkan, jelas yang dia inginkan kebahagiaan buat jangka panjang. Tapi apa yang diusahakan terus aja menemukan kegagalan gitu ya. Seseorang yang nyakitin Aries saat ini. Gini ya, setiap kali seseorang di sini merasakan kegagalan, ingat sama Aries gitu, tahu tentang kesalahan dia sama Aries dulu di keadaannya. Five of Cup, dia ngusahain gagal lagi, ngusahain gagal lagi. Jadi apa dong yang harus dilakukan ketika energinya seperti ini? Ini mempertimbangkan dari segi keadaan ya. Kenapa dia bisa sadar gitu tentang keadaan dia saat ini di keadaan yang salah. Dari segi pengeluaran sama pemasukan. Dia juga ngitung gitu ya, dulu sama Aries cukup bisa buat jangka panjang, tapi kok sekarang
malah makin hari makin habis. Ini sadarnya dari pertimbangan ini. Tapi dia nggak mau ngeikhlasin ya, dia yang ngelakuin kesalahan tapi nggak susah buat ngeikhlasin apa yang udah dia perbuat. Padahal ya perbuatan dia yang milih ke sini. Jadi seseorang di sini kayak nyalahin diri sendiri gitu ya dengan pilihannya dia. Target dari keadaan ini nih mau ada yang mau diusahakan, ada yang diusahakan, masih mau berusaha, masih mau berjuang gitu ya, di energi ini masih mau berjuang, jadi jangan takut ya. Kita tutup energinya kayak gini, Kak, masih mau berjuang teh seseorang di sini dari kegagalan ini gitu ya. Sekarang mensyukuri apa yang dimiliki, tapi tidak seseorang yang bersama dia sekarang curang, bukan sesuatu yang harus dimiliki. Dia juga lambat laun sadar. Masih ada keinginan untuk bisa ngebahagiain Aries di energinya, cuman Aries mungkin udah nutup ya. Makanya penyesalan demi penyesalan datang di kehidupannya sehari-hari. Penyesalan ya karena kesalahannya dia dari pilihannya dia sendiri. Seperti itu Aries energinya. Makasih banyak ya yang udah subscribe, share, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah personal reading juga makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.